Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan hari-hari kita. Untuk itu, mari kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, di tema yang keempat ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki pelajaran yang keempat dengan tema Ayo Membayar Zakat. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata-kata zakat atau sudah pernah membayar zakat? Ya, mungkin di antara kalian sudah sedikit mengetahui tentang pengertian zakat maupun sudah melaksanakan zakat. Biasanya zakat itu kita bayar ataupun kita laksanakan pada bulan Ramadan, khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan yang kadang kita mungkin sudah pernah disuruh oleh orang tua kita memberikan bingkisan yang berisi beras yang sudah diukur takarannya oleh ibu bapak kita untuk diberikan kepada fakir, miskin maupun kepada guru ngaji kita untuk kita niatkan membayar zakat kepada yang berhak menerima tadi. Oke lah, kalau sudah pernah, maka setidaknya kamu sudah memiliki pengetahuan tentang zakat. Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang pengertian zakat, kemudian ada pembagian zakat, ada syarat wajib zakat, dan ada orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, pada pembelajaran ini Bapak harapkan kalian bisa benar-benar bersungguh-sungguh untuk melihat dan perhatikan materi ini. Ada 6 tujuan yang perlu dicapai. Yang pertama, dengan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menunaikan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, dapat menyebutkan makna zakat. Yang ketiga, dapat menganalisis macam-macam zakat. Yang keempat, dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah. Yang kelima, dapat menjelaskan pengertian zakat mal. Dan yang terakhir, dapat menganalisis orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, kita masuk ke pengertian zakat. Zakat terdapat dua pengertian. Yang pertama, pengertian dari segi bahasa, bahwa zakat artinya bertambah, bersih, atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sebagian harta yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Oke ya, jadi pengertian zakat ada dua, ada pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Bisa kalian lihat dan perhatikan dari tema yang kita pelajari ini. Selanjutnya, nah, silahkan diamati gambar ini. Ada dua gambar yang Bapak sudah sediakan untuk kalian amati. Nanti bisa kalian diskusikan kepada teman-teman kelompokmu mengenai gambar ini. Jikalau kalian nanti menemui keadaan rumah yang seperti ini, kemudian mendapatkan seorang anak, teman yang sedang kelaparan, kekurangan dengan keadaan yang memprihatinkan, maka apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman kita? Ini pastinya gambar ini Bapak buat ada hubungannya dengan apa? Pembayaran zakat. Oke, lanjut ya. Dasar perintah zakat dalam Al-Quran banyak diterangkan oleh Allah, namun ada satu saja yang Bapak jadikan referensi untuk kita pelajari ataupun kita pahami, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Yaitu surat ini apa tadi namanya? Yaitu surah Al-Baqarah ayat 43. Ingat nak ya, surah Al-Baqarah ayat 43 tentang perintah membayar zakat. Oke, untuk materi selanjutnya tentang pembagian zakat. Zakat ada dua macam. Yang pertama ada namanya zakat fitrah,
yang kedua ada namanya zakat mal. Zakat fitrah yaitu dengan cara mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok sebanyak ataupun sebesar 2,5 kilogram atau 3, liter tiap orang. Jadi zakat fitrah ini tujuannya untuk membersihkan diri kita, jiwa kita dengan mengeluarkan sebagian dari makanan pokok yang kita makan, bisa berupa beras, bisa jagung, gandum yang lainnya, dengan ukuran berapa tadi? 2,5 kilogram atau 3, liter. Nah, zakat mal ya, yang zakat mal ini itu tujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Makanya maknanya membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian harta jika telah cukup haul dan nisabnya. Cukup haul dalam artian cukup hitungan waktunya selama 1 tahun sudah kita miliki, dan cukup nisabnya dalam artian sudah masuk dari batas minimal jumlahnya yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ya, itu zakat fitrah dan zakat mal. Lanjut, orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat ada 3. Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ada 3. Pertama, beragama Islam. Ya, beragama Islam. Yang kedua apa? Memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau dia tidak memiliki kebutuhan ataupun tidak memiliki penghasilan yang lebih, maka tidak wajib zakat. Yang ketiga, yaitu orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Jadi kalau orang yang masih hidup walaupun tua, walaupun sakit-sakit, tapi dia masih hidup sampai akhir Ramadan, maka wajib dia membayar zakat. Sedangkan syarat wajib zakat mal itu ada 6. Islam, kemudian balik atau berakal, sampai haul atau nisab, milik sendiri, ya, dan harta yang masuk dalam wajib untuk dibayar. Selanjutnya kita mempelajari tentang jenis harta yang dizakati. Pertama, ada perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Yang keenam, barang temuan misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Oke ya, jadi ada 6 jenis harta yang dizakati. Kita lanjut yang berikutnya, materi berikutnya itu orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama, ada orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil. Yang keempat, mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, orang yang berutang atau garim. Yang keenam, fisabilillah. Siapa fisabilillah? Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh, hamba sahaya. Yang kedelapan, ibnu sabil. Jadi 8 orang inilah yang berhak menerima zakat. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya, dan silahkan kalian catat poin-poin pentingnya dan apa yang menjadi tugasnya untuk dikerjakan. Cukup sekian dari Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.